orang hebat Andalusia merasakan rasa sakit. Push diri sendiri, memaksa diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Berserah diri itu bagus, apa itu perlu. Dari impossible jadi akhirnya aku bisa ketemu sama Miss Mary. Yes, thank you sudah hadir di Impossible. Ya, thank you juga. Masih muda sekali, tahun ini usianya berapa? Tahun ini aku usianya di 26 tahun, kelahiran 95. Oke, kelahiran 95, generasi milenial, tapi udah banyak prestasinya. Di usia yang muda, bukannya sekolah, tapi kamu mau untuk berusaha, buka usaha, susah-susah. Padahal harta juga udah ada sebenarnya. Iya, jadi waktu 14 tahun itu aku jualan kayak tas, terus sendal gabus kayak gitu-gitu. Aku jadi reseller dan jualin ke teman-teman aku. Dan akhirnya pendapatannya itu lumayan, Miss, kayak sebulan itu bisa 1 juta, 2 juta untuk anak-anak SMP. SMP waktu itu ya. Oke. Jadi aku ngerasa, loh kok aku jadi punya tabungan kayak gitu kan waktu SMP. Memang aku pengen banggain papa juga ya. Oke. Tapi kan pada saat itu sebenarnya masih SMP. Orang tua juga pasti pengen anaknya ya sekolah. Dan berprestasi di sekolah, tapi kamu malah yang lainnya di sekolah, kamu malah bolak-balik ke Tanah Abang, ya kan, beli sepatu, dagang sepatu, jadi reseller. Memangnya apakah karena ada masalah di sekolah atau mungkin nggak suka sekolah? Sejujurnya aku emang nggak gitu passion di bidang akademi, tapi untungnya aku lulusan sampai S1 karena papa yang nyuruh aku untuk kuliah. Jadi papa aku tuh tidak kuliah. Hanya lulusan SMA. Jadi papaku tuh tidak mau aku tuh seperti dia. Pada saat aku bisnis pun papa tuh nggak tahu. Jadi orang tua nggak tahu? Hanya mama. Oke. Mama pun nggak aku kasih tahu sampai bagaimana banget. Soalnya kalau mama emang selalu support aku. Iya. Karena papaku tuh orangnya galak luar biasa. Jadi kalau dia tahu dia pasti akan marah-marah dan nggak bolehin aku bisnis. Iya. Kenapa menurut kamu mama memperbolehkan kamu untuk usaha? Karena 14 ya, tahun loh, gadis perempuan bolak-balik Tanah Abang kan. Karena mama yang temenin sebenarnya. Mama yang temenin. Ke Tanah Abang beli kain, mama yang temenin. Dan mama juga kadang-kadang ngomong sih, kamu tuh mukanya capek banget loh. Aku sampai masuk UGD pernah kan, kamu tuh mukanya capek banget loh. Udah deh, kamu mendingan fokus sekolah dulu, kayak gitu. Tapi ya namanya aku udah terlalu cinta dengan bisnis ya, mau gimana lagi. Akhirnya Miss di umur 16 tahun, aku itu jualan sepatu. Di mana orang-orang lagi pada tahun baruan di 2011, aku malah ke Depok itu 4 jam karena macet sekali pas tahun baru, Miss. And then sampai di sana aku malah ditolak, katanya aku biasa tuh terima partai dari sini dari sana, dari pokoknya toko-toko gitu ya, yang besar-besar yang sekali pesan bisa beribu-ribu pasang sepatu. Sedangkan aku kan ya ampun masih umur 16 tahun, gimana cara pesennya gitu kan, Miss. Dibilang lah masih tukang sepatunya, ya udah nanti kalau kita bisa kita kabarin. Nah aku tebal muka aja, aku kasih nomor ke bapak itu. Akhirnya dihubungin, tapi harganya jauh lebih mahal ya, Miss. Jauh banget lebih mahal dibanding kalau kita pesen yang ribuan. Nggak apa-apa, karena sepatunya bagus kayak di mall, akhirnya laku. Umur 16 tahun itu aku akhirnya ngomong di depan hampir 1.000 orang sampai gemeteran. Terus pertama kalinya masuk ke stasiun TV juga. Terus masuk ke media-media online dan lain sebagainya. Itu di umur 16 tahun. Dan papaku akhirnya melihat itu. Tapi tetap papaku nggak terlalu tahu kalau aku tuh bener-bener fokus di bisnis. Papaku juga lumayan shock. Hah, kok kamu bisa masuk TV? Pada saat itu juga omset aku sebulannya itu sekitar 42 juta. Jadi itu pun aku shocknya luar biasa, Miss. Karena, kok rekening saya kok bisa naik terus kayak gini ya, maksudnya dari omset gitu. Pabrik yang aku percayakan tidak bisa memanage uangnya dengan baik, singkat ceritanya begitu. Akhirnya dia bankrupt. Ya uang aku juga masih ada yang ketahan di sana, barang aku delay semua, sepatunya, sampai aku tuh benar-benar kena dikejar-kejar banget, kena marah, kena omel semua sama klien-klien aku. Sampai ada yang ngomong kasar segala macam, karena dia minta DP 80% pabriknya. Aku udah kasih uang aku semua ke pabriknya. Dan aku sisanya uang aku refund buat klien-klien aku, Miss. And then dikejar-kejar barang dia sampai 2 bulan, Miss, bayangin. Itu stresnya sampai aku, sorry ya, Miss, kayak asam lambung aku naik, terus aku kayak muntah kayak gitu. Akhirnya ke UGD sampai 6 kali dalam 1 tahun. Pada saat umur 16 tahun itu pressure yang sangat berat sih menurut aku. Tapi akhirnya udah sampai ke Bandung.
kemana nyari nggak ketemu. Akhirnya aku bikin pabrik sendiri, Miss, singkat ceritanya di usia 18 tahun. Oke. Waktu aku kuliah, di mana teman-teman aku semuanya ngajakin aku pergi, aku nggak bisa dan aku sedih. Sekolah itu kan zaman-zaman kita pengen main ya, Miss. Betul. Dan aku nggak ada waktu untuk Dan main. kamu punya pilihan kan sebenarnya untuk bisa tetap main dan bergaul dengan teman-teman pada saat itu. Tapi aku harus bayar harga kan. Aku seminggu 3-4 kali ke Mangga 2 naik motor. Kan aku punya pabrik sendiri, bengkel sepatu sendiri. Yeah. Tiap hari naik motor, sampai banjir-banjiran. Setahun loh, Miss. Setahun apa 2 tahun aku kayak gitu. Banjir-banjiran, bawa bahan. Yes, bawa bahan. Iya. Ketiduran di bajai pakai helm. Sampai Oke. supir truk di sebelah teriakin aku, Mbak itu helmnya masa dipakai di bajai. Saking capeknya, Miss. Dulu tuh bener-bener sulit sekali masa-masa itu. Jadi itu harga yang kamu pilih untuk kamu bayar di usia muda kamu pada saat itu. Benar. Ya. Sebenarnya masa kecil kamu tuh seperti apa sih? Apa yang pernah dialami dan kenapa kamu sampai segitunya pengen membuat papa bangga sama kamu? Sebenarnya sih papaku tuh sangat sayang sama aku, termasuk my mom. Aku tahu banget lah ya. Cuman dulu tuh aku tuh bandelnya luar biasa, Miss. Waktu umur 3 tahun, 4 tahun. Aku tuh suka ngambil-ngambilin makanan sampai toplesnya pada pecah. Terus kalau mau cuci tangan nggak nyampe kan masih pendek, Miss. Waktu itu kecil. Pakai blender di atas blender. Cuci tangan. Blendernya berdiri di atas blender. Kayak gitu. Terus Oke. juga waktu itu 4 tahun masih ngompol. Kadang-kadang suka masih ngompol. Jadi mungkin my father bete kali ya, udah sibuk kerja terus anaknya bandel. Sebenarnya dia sayang banget sama aku. Jadi kadang papa tuh saking galaknya suka mukul dulunya gitu. Kayak terus misalkan kadang dikurung di kamar mandi kayak gitu-gitu. Jadi kayak sedih gitu. Aduh, kayaknya aku pengen banget deh bisa jadi anak kebanggaan papa mama aku. Kalau mama sih nggak pernah kayak gitu ya. Masa ya pengen aku bener-bener pengen deh biar papaku tuh nggak selalu kesel sama lihat aku gitu. Sempat ada rasa trauma nggak sih? Trauma atau sih. dendam atau luka? Dendam luka enggak, cuman trauma sedikit ada ya waktu masih SMP. Jadi kalau ngomong sama papa nggak berani. Apapun pasti mama tolongin dong ngomong sama papa karena takut kan. Akhirnya pada saat aku mulai puji Tuhan sukses, papaku malah selalu ngomong ke semua teman-temannya, ini anak yang dulu paling bandel, gua kesel ternyata paling sukses, paling perhatian sama saya, kata papa saya gitu. Jadi papa saya udah PSW tahun 2019. Oke. Lalu apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa membalikan semua keadaan itu? Pada saat bangkrut itu kan aku udah keluarin banyak uang buat bikin meja, beli sulas sepatu, beli bahan, terus beli apa sih yang buat jahit sepatu dan semua-muanya itu kan butuh uang, Miss. Jadi uang aku tuh waktu umur 18 tahun tuh ada 100 juta lebih dan itu habis semua di rekening aku. Nah, sampai akhirnya aku ngutang sama orang 30 juta. Oke. Kenapa ngutang sama orang? Kan papa pasti punya uang. Takut. Saya bisa diomel-omelin nanti, Miss. Jadi Oke. aku tuh pengen menyelesaikan masalahku sendiri. Karena dari awal papa juga sebenarnya nggak suka aku tuh kayak gitu. Tapi untungnya aku menyelesaikan kuliah aku dengan sangat baik dan tepat waktu. Dan aku tuh bener-bener pengen mandiri banget, Miss. Sampai akhirnya ya udah aku lanjutin jualan snack import. Sampai akhirnya aku punya omset 2,2 miliar dari snack import itu. Aku juga kaget di usia 20 tahun. Di saat aku berhenti sepatu karena aku benar-benar mikir kayak hidup tuh berat banget ya. Pressure-nya dahsyat sekali gitu loh, Miss. Untuk usia aku yang masih 18 tahun pada saat itu. Aku sampai nangis, sampai sedih, sampai aku ngerasa kayak kenapa ya aku mau bisnis aja susahnya luar biasa. Kenapa harus sesusah ini gitu? Kenapa harus banyak banget masalah dan rintangan yang terjadi? Sampai aku mikir udahlah aku jadi orang biasa aja. Udahlah aku nggak usah mimpi deh jadi apa tuh pembisnis pengusaha lah. Dari dulu aku juga suka ikut seminar, Miss. Iya, aku suka ngikutin seminar-seminar motivator yang luar biasa dan pengusaha-pengusaha luar biasa, Miss. Jadi kayak udahlah aku nggak usah deh jadi pengusaha, kayaknya susah kayak gitu-gitu kan. Sampai sedih banget, down, mau nyerah. Tapi aku berdoa, aku berserah. Akhirnya di umur 20 aku transaksi 2,2 miliar sampai minta tolong papa. Karena aku kan itu uang yang besar sekali. Papaku juga sampai kaget. Aku pegang kertas pun di salah satu bank itu sampai gemeteran. Papaku juga kaget gitu. Kok bisa dapat deal sebesar dapet itu? uang sebesar itu? Ini anak bocah gitu kata papa kan. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa jangan nyerah. Aku benar-benar mulai dari nol tanpa bantuan papa. Papa berkali-kali sebelum meninggal itu pengen jadi investor aku. Tapi aku selalu tolak. Nah abis itu akhirnya singkat cerita lulus kuliah tahun 2016 di usia saya 21 tahun. Akhirnya
Aku bikin PT, nggak ngerti udah terjun aja langsung bikin PT, Miss. Ternyata PT itu susah, harus bayar pajak segala macam, itu puyeng banget tuh juga. Akhirnya aku bikin agensi artis, dan saat ini agensi artis aku valuasi perusahaannya sudah puluhan miliar dan aku sudah mencapai 1 juta USD pertama aku. Termotivasi juga dari Miss Mary. Thank you. Congratulations ya. Terima Itu menunjukkan kasih. bahwa selama kita masih terus bergerak, selalu pasti ada cara. Ya sometimes kita harus berbelok, ya kan sometimes kita harus pivot, ya tapi at least at the end of the day ya doa dan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil.